Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dosen, halo teman-teman semua. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ayu Widya Astuti, dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Seperti biasa, di video kali ini juga video pembelajaran untuk pemenuhan tugas mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi terkait dengan VT. Baiklah, silahkan. Kenalkan, saya Bidan Ayu Widya Astuti yang bertugas pada siang hari ini. Dari data atau laporan, Ibu sudah masuk ke tanda-tanda persalinan ya Bu. Kalau boleh tahu, ini anak keberapa ya Bu? Oh baik, anak pertama ya Bu. Sudah mulai dari kapan terasa tanda-tanda persalinannya? Oh, sejak tadi malam. Sudah terasa sakit di pinggang juga, dan sudah keluar darah, juga bercampur lendir. Baik Ibu, kalau dari cerita Ibu yang Ibu berikan ke saya, kemungkinan besar Ibu sudah memasuki masa persalinan. Tapi untuk memastikannya, kita perlu melakukan pemeriksaan dalam Ibu, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan panggul. Prosedurnya, nanti Ibu akan saya minta ke kamar mandi dulu untuk berkemih. Setelah itu Ibu akan saya minta ke tempat tidur dengan membuka pakaian celana dalamnya. Kemudian dengan posisi kakinya sedikit ditekuk, ujung kaki berada di ujung tempat tidur. Nanti saya akan memeriksa dengan menggunakan jari untuk menentukan apakah sudah ada pembukaan dan apakah bagian yang terbawah dari janin, serta juga memastikan panggul Ibu apakah bisa dilewati atau tidak nantinya ya Bu ya. Pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman, tetapi tidak akan membahayakan ibu dan janin. Kalau Ibu bersedia, kita akan mulai pemeriksaannya. Apakah Ibu bersedia dengan tindakan yang akan saya lakukan? Baik, jika Ibu bersedia dengan tindakan yang akan saya lakukan, sebelumnya Ibu dipersilahkan untuk berkemih dulu. Kalau sudah selesai, nanti beritahu saya dan melakukan pemeriksaannya, Bu. Baik, Ibu sudah selesai berkemih, silahkan naik ke tempat tidur ya, Bu. Silahkan berbaring, nanti tumit kakinya diletakkan di ujung tempat tidur. Saya tutup dulu sementara untuk pemeriksaan. Saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya, Bu. Untuk langkah pertama, Ibu berbaring. Mohon izin Ibu, saya turunkan sedikit kain penutupnya. Kemudian kita persiapkan diri dan juga pertama mencuci tangan sebelum tindakan. Mencuci tangan wajib dilakukan sebelum dan sesudah tindakan dengan baik dan benar, dengan menggunakan sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun dan dengan air bersih yang mengalir, kita keringkan tangan dengan menggunakan tisu ataupun handuk bersih. Kemudian buang di tempat sampah tisunya. Kemudian menggunakan handscoop.
Baik, jadi sebelum pemeriksaan fisik, kita melakukan inspeksi dulu untuk melihat apakah vulva, labia, apakah ada terlihat adanya massa, apakah juga terlihat keluarnya cairan, apakah terlihat juga retakan atau fisura, kemudian kita juga lihat apakah ada keluarnya lendir atau darah. Setelah kita pastikan tidak ada tanda-tanda tersebut, maka kita minta izin ke ibunya untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, mohon maaf ya, saya akan memulai melakukan pemeriksaan. Sebelum kita pegang ke area genitalia, maka kita pegang dulu di area paha ibu. Setelah ibunya merasa cukup rileks, bersihkan daerah vulva dari kanan dengan menggunakan kapas DTT. Kemudian meminta ibu untuk menarik nafas dan tenang, karena pertama yang dilakukan adalah mensisihkan kedua labia. Setelah disisihkan, baru kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kita telusuri jalan lahir terlebih dahulu. Setelah jalan lahir masuk, kemudian tangan yang tadi membuka labia kita pindahkan ke daerah fundus uteri. Tangan kiri memegang fundus uteri dan menahan fundus uteri. Di dalam, arahkan jari ke dalam mulut rahim. Temukan daerah bibir forsio, tentukan diameter dan dilatasi dari serviks, arah konsistensi serviks, apakah selaput ketuban masih utuh atau sudah pecah, dan tentukan bagian terbawah janin yang menjadi petunjuk atau denominator, apakah kepala dengan denominatornya ubun-ubun kecil atau presentasi bokong dengan denominatornya adalah sakrum, dan tentukan sudah sejauh mana bagian tersebut turun ke rongga panggul menurut bidang Hodge atau menurut station. Setelah dilakukan pemeriksaan kemajuan persalinan, dilanjutkan dengan pemeriksaan panggul. Arahkan bagian ventral atau palmar jari-jari tengah ke dalam ke arah simfisis os pubis. Tentukan besar sudut yang dibentuk antara os pubis kiri dan kanan, apakah kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Kemudian dengan ujung ventral atau jari dalam, terusuri linea innominata kiri sejauh mungkin untuk menentukan seberapa banyak bagian linea innominata yang teraba oleh tangan, dan kemudian lakukan pemeriksaan yang sama pada sisi yang kanan. Bagian linea innominata yang teraba menentukan apakah pintu atas panggul termasuk panggul sempit atau tidak. Kemudian letakkan jari dalam pada sekitar pertengahan linea innominata kiri. Kemudian geser ke arah bawah sejajar sumbu badan ibu, menelusuri dinding samping panggul untuk menentukan arah dan sudut dinding samping panggul. Menjelang akhir dinding samping panggul, akan teraba tonjolan tulang ke arah dalam berbentuk segitiga yang disebut dengan spina ischiadica. Nilai derajat penonjolan spina ke arah jalan lahir. Lakukan prosedur yang sama pada sisi sebelahnya. Nilai dulu, letakkan jari pada pertengahan linea innominata, telusuri dinding samping panggul untuk menentukan arah dan sudut dari dinding samping panggul. Menjelang akhir dari dinding samping panggul, akan teraba tonjolan tulang yang kita kenal dengan spina ischiadica. Nilai penonjolannya ke arah jalan lahir. Raba tuberositas ischiadicum dengan menentukan meneruskan rabaan pada dinding samping panggul hingga bagian paling ujung dan lakukan untuk dinding kiri dan kanan. Nilai jarak antara kedua distesia interischiadicum tersebut. Kemudian geser tangan dalam ke arah belakang sehingga teraba bagian tulang yang rata dan mempunyai lengkungan ke belakang. Bagian ini disebut dengan sakrum. Nilai konkavitas tulang tersebut dengan menelusurinya ke arah atas dan bawah, tepat di bagian tengah. Teruskan perabaan bagian tengah sakrum hingga mencapai ruas bagian tulang koksigis. Nilai inskrinasi tulang tersebut apakah ke depan mengarah ke janin lahir atau ke belakang, dan juga nilai apakah tulang tersebut mudah digerakkan atau tidak.
Pemeriksaan selanjutnya, pindahkan jari tangan ke dalam linea inominata kanan, kemudian telusuri sejauh mungkin ke belakang hingga posisi jari mengarah ke tengah-tengah sumbu badan ibu. Bila di tengah teraba tonjolan tulang ke bagian dalam jalan lahir, maka promotorium bisa teraba. Kemudian pindahkan jari tangan kanan ke tangan kiri untuk menentukan batas jarak dari titik tersebut ke ujung jari kanan. Kemudian nilai distasia conjugata diagonal dengan meletakkan ujung jari tengah dan telunjuk pada promotorium. Setelah teraba, tandai. Keluarkan perlahan-lahan, tandai batasnya, lihat batas pemeriksaan, dan ukur dengan menggunakan penggaris untuk menentukan conjugata diagonalis. Baik Ibu, sudah selesai melakukan pemeriksaannya, silahkan Ibu menggunakan pakaiannya dulu. Nanti saya akan jelaskan hasilnya setelah pemeriksaan kita lakukan. Pelepasan pada sarung tangan, pemeriksaan sarung tangan kita letakkan pada larutan klorin, kemudian lakukan cuci tangan setelah tindakan. Kemudian mencuci tangan setelah tindakan dengan baik dan benar menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Setelah mencuci tangan dengan baik dan benar, keringkan dengan menggunakan tisu ataupun handuk bersih. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Baik, sudah selesai pemeriksaannya Ibu. Kita sudah melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, pada pembukaan pemeriksaan dalam kita menemukan porsionya sudah tipis. Kemudian pembukaannya juga sudah 3 jari. Kemudian selaput ketubannya masih utuh. Presentasi ke bawahnya adalah kepala dengan denominatornya ubun-ubun kecil berada pada kiri depan. Kemudian pada pemeriksaan panggul yang kita lakukan didapatkan promonitoriumnya tidak teraba. Kemudian linea inominatornya teraba sepertiga dinding samping panggulnya lurus. Kemudian acus pubisnya lebih dari 90. Sakrumnya runcing, jaraknya lebih dari 9,5 cm. Kemudian dinding sakrumnya konkav, koksigisnya mudah digerakkan. Kemungkinan besar panggulnya cukup baik, jadi ibu bisa menjalani persalinan normal. Saat ini ibu memasuki masa persalinan kala 1 fase laten. Benar ibu sudah memasuki masa persalinan. Jadi ibu kami rawat untuk mengobservasi kemajuan persalinannya. Nanti ibu akan dimasukkan di kamar bersalin untuk pemantauan persalinan. Mudah-mudahan hari ini bayi ibu bisa lahir. Kemudian ada yang ingin ibu tanyakan? Boleh ibu, ibu boleh makan, minum seperti biasa, boleh jalan-jalan karena selaput ketubannya masih utuh. Nanti kita pemeriksaan berkala untuk ibu dan janin. Baik ibu, terima kasih bu.
Ya, sama-sama. Semoga persalinannya lancar dan mudah ya, Bu. Sekian video pembelajaran sekaligus pemenuhan tugas untuk mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.